Rusia diperkirakan telah kehilangan hampir setengah dari tank terbaiknya selama invasi ke Ukraina, dengan pasukan Moskow meningkatkan serangan di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Menurut hitungan oleh ahli think tank International Institute of Strategic Studies, IISS, yang berbasis di London, Inggris, Rusia diperkirakan telah kehilangan hampir 40% dari armada tanknya setelah 9 bulan pertempuran di Ukraina. Jumlah itu meningkat hingga 50% untuk beberapa tank utama yang digunakan dalam pertempuran, memaksa Rusia menggunakan stok tank era Perang Dingin yang masih cukup besar. Jumlah tank Ukraina diperkirakan meningkat karena berhasil merebut sejumlah tank dan pasokan tank era Soviet dari sekutu baratnya. Ketua IISS, John Chipman, mengatakan perang telah menjadi kegagalan politik dan militer bagi Rusia, menyoroti kekurangan dalam kepemimpinan dan kekurangan dalam amunisinya, meskipun ada upaya modernisasi Kremlin. Tindakan Rusia selama setahun terakhir telah menimbulkan pertanyaan tidak hanya atas kompetensi kepemimpinan militer dan militer seniornya, tetapi juga atas kohesi komando, katanya, saat meluncurkan audit keseimbangan militer tahunan IISS terhadap Angkatan Bersenjata Dunia, seperti dikutip dari The Guardian, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Angka-angka yang ditunjukkan think tank itu sebagian besar didasarkan pada gambar sumber terbuka dari drone, satelit, dan di medan perang, yang berlangsung dari awal perang hingga akhir November, meskipun dalam konflik jumlahnya hanya dapat diperkirakan. Hitungan utamanya adalah bahwa jumlah tank Rusia di pasukannya telah berkurang 38% dari 2.927 menjadi 1.800. Sementara ada kerugian yang sangat besar dari tank T-72B3, sebuah peningkatan yang pertama kali dikirim ke tentaranya pada tahun 2013. Kerugian besar di medan perang berarti bahwa Rusia telah kehilangan sekitar 50% dari armada pra-invasinya dari tank dan varian terkait, kata Chipman, dan produksi industri yang lambat memaksa Moskow untuk mengandalkan senjata yang disimpannya yang lebih tua sebagai pengganti. Optimisme berlebihan Rusia membuat mereka menderita kerugian tank yang besar pada awal perang, terutama dalam serangan yang gagal di Kiev, di mana sejumlah besar tank dan kendaraan lapis baja yang bergerak dalam konvoi dihancurkan di jalan-jalan di utara ibu kota. Banyak lainnya direbut atau ditarik oleh traktor karena serangan itu gagal. Pasukan Rusia telah mengantisipasi akan disambut di Ukraina, dan dalam beberapa kasus mengenakan pakaian parade dengan keyakinan bahwa setelah Blitzkrieg, tank akan digunakan untuk mengadakan parade di jalan-jalan Kiev. Sebaliknya, mereka ditembaki oleh artileri dan infanteri Ukraina menggunakan senjata anti-tank. Ada sedikit tanda peningkatan taktik tank, dengan beberapa lusin tank diperkirakan telah kalah dalam pertempuran sejak akhir Januari dalam upaya yang sejauh ini gagal untuk merebut kota Vuhledar di Donbas. Dengan menggunakan drone pengintai, Ukraina telah mampu melumpuhkan tank dengan artilerinya. Namun, meski kerugian di medan perang cukup besar, Rusia menyimpan sejumlah besar tank tua dalam penyimpanan jangka panjang, yang saat ini diperkirakan berjumlah 5.000. Yang berarti Moskow dapat terus mengejar strategi gesekan untuk beberapa waktu mendatang. Bagaimanapun, Ukraina telah melihat jumlah tanknya naik menjadi 953 dari 858 karena sebagian telah mengimbangi kerugiannya sendiri dengan menangkap sekitar 500 tank dari Rusia, yang telah menekan jumlah yang wajar untuk layanan, menurut analis IISS Henry Boyd. Ukraina juga mendapat sumbangan signifikan dari Polandia, Republik Ceko, dan negara-negara lain dengan baju besi era Soviet, tetapi kekuatan tanknya saat ini masih setengah dari Rusia. Kiev berharap untuk menerima gelombang tank barat dan kendaraan tempur selama beberapa bulan ke depan, yang rencananya akan digunakan untuk mencapai terobosan medan perang. Namun Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius memperingatkan bahwa pihaknya sejauh ini hanya memiliki setengah batalion tank Leopard 2 untuk dikirim ke Ukraina, 14 tank Leopard tipe A6 yang lebih baru selain 3 dari Portugal. Polandia juga telah berkomitmen untuk mengirim 1 batalion tank Leopard 2 ke Kiev dan saat ini sedang melatih pasukan Ukraina untuk menggunakannya, tetapi Pistorius mengatakan, banyak yang tidak cocok untuk pertempuran. Ben Barry, seorang analis perang darat, mengatakan dia memperkirakan Ukraina pada akhirnya akan menerima sekitar 1/4 dari 1.000 tank dan kendaraan tempur yang dicarinya. Itu mungkin memberikan keunggulan taktis, kata Barry, jika disertai dengan cukup amunisi dan suku cadang.
Meski begitu, analis dan mantan komandan tank itu mengatakan, tidak jelas bahwa Kiev memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk mengusir pasukan Rusia dengan cepat. Bari menyimpulkan bahwa, sebagai hasilnya, kita dapat mengharapkan 1 tahun berdarah lagi, di mana pertempuran tidak dapat diprediksi. Setelah periode di mana diperkirakan setidaknya 200.000 orang telah terbunuh atau terluka di kedua sisi.